pagi, siang, sore, dan malam sahabat yang bercerita. Welcome back to our channel. Bertemu lagi dengan saya Indria Deva dalam channel YouTube kesayangan kita yang bercerita, di mana kita selalu menghadirkan kisah-kisah dari orang-orang yang memiliki pengalaman gaib dan spiritual. Yeay, welcome back Zaki. Wow, tepuk tangan epic ini. Nah guys, ini aku nggak akan terlalu banyak di opening ya, karena agak kecewa dan sad sebenarnya hari ini tuh aku, karena kita tadi mau jalan-jalan ke salah satu taman pemakaman umum di kota Bandung yang memang di situ menyimpan banyak sejarah. Tadi kita mau ke sana, cuman karena memang ya namanya taman pemakaman ya outdoor lah, hujan dan lain-lain, jadi akhirnya kita nggak bisa lanjut shoot ke sana gitu. Jadi akhirnya kita mau bahas-bahas langsung aja tentang tarot gitu tadinya. Jadi nanti kalau tiba-tiba ke masuk gimana, nggak apa-apa? Maafkan Kan dia mau hobinya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya guys. Jadi gini nih Zaki, karena Zaki kan udah pernah muncul di episode sebelumnya ya, sahabat yang bercerita. Cuman karena waktu itu kartunya hilang ya. Iya. Ini sembunyi. Entah di mana ya, tersembunyi. Terus akhirnya ini Zaki punya kartu yang baru lagi, baru berapa lama? Udah seminggu 2 minggu lah. Seminggu 2 minggu ya. Jadi nggak apa-apa, nanti kita tanya-tanya soal profesinya Zaki ya, lebih ke apa ya? Kalau profil sih kan udah pernah diangkat di episode sebelumnya kan. Jadi sekarang lebih fokus ke tarot aja gitu ya. Dan sahabat yang bercerita yang nontonin kita live itu bisa langsung tanya-tanya, bebas kalian mau tanya apa aja, karena memang ada pakar tarotnya di sini. Jadi nanti kita bisa tanya-tanya tentang apa sih tarot itu, seperti apa cara kerjanya. Bahkan banyak juga yang bertanya kan, katanya itu tuh apa sih, kayak pakai jin nggak sih, itu ramalan-ramalan gitu atau bukan? Ya nggak sih, bener ya. Banyak banget asumsi seperti itu. Tapi di sini kita bakalan bongkar aja, kita bakalan kupas tuntas ya tentang tarot itu seperti apa gitu. Karena sebetulnya si tarot itu sendiri memang ada di ilmu psikologi gitu guys. Nah Zaki, ini kartunya ya, coba lihat. Boleh. Banyak amat. Banyak, ada 78 totalnya. Oh, tapi ini si tarot tuh di semua negara tuh sama? Sebetulnya yang originalnya ini pelukisnya namanya kalau nggak salah Pamela Colman Smith. Oh, nice. Nah dia tuh yang ngelukisnya satu-satu, terus diarahinnya sama si aku namanya siapa ya, cuman terkenalnya White Rider Smith gitu. Jadi kayak satu keluarga gitu. Nah ini tuh lukisannya satu-satu, terus dilukis satu-satu, asalnya di painting besar, terus dibuat jadi kartu gitu, 78-nya. Nah sekarang tuh yang baru-baru tuh muncul lagi, ada yang tarot tentang intuisi, deep self cleaning, apapun itulah, banyak banget, dan bentuknya pun udah beda-beda, aneh-aneh gitu. Cuman jadi yang original pecah ya ininya, kayak misalnya lebih spesifik gitu loh, kayak lebih ngebahas apa ada lebih spesifiknya kalau yang si kartu tarot, deck tarot yang baru itu. Cuman kalau yang ini tuh lebih general, karena aspek menurut si Pamela Colman Smith ini, aspek terbesar manusia itu yang mempengaruhi itu cuma 4, keuangan, materi, maksudnya, terus usaha, pemikiran, self thought, sama apa namanya, tadi kan usaha, keuangan, materi, sama relationship. Oke, iya, gitu, yang paling sering ditanya yang paling berpengaruh. Iya, berpengaruh sama kehidupan manusia itu cuma 4 itu, gitu. I see, berarti ini hasil paintingannya si Pamela itu ya. Pamela. Oke, ini guys ya, buat kalian sahabat yang bercerita di rumah. Nah, kalau kalian kan kalau misalnya ikutan kayak apa, download aplikasi tarot itu kan soalnya suka beda-beda banget ya, tapi kurang lebih sama, kecuali yang spesifik seperti tadi. Betul. Ya, kayak lebih ke intuisi dan lain-lain. Nah, terus aku pengen tahu dong, kayak misalnya gini, kita kan misalnya Zaki nanya gitu sama si apa namanya, orang yang mau dibacain, si orang yang mau dibacain, si klien anggaplah kliennya. Kenapa bisa tahu sih gitu, kayak masalah lo ini, terus lo putus ya atau apa, pakai feeling juga nggak sih? Ya itu juga sih, pakai feeling pasti, intuisi juga pasti. Cuman memang kayak gitu, awalnya aku belajar tarot juga makin tertarik itu gara-gara ketika aku nyoba pertama kali buka nih si tarot, orangnya kayak
kok bisa sih, padahal random card, maksudnya dari kartu-kartu itu tuh kayak punya lain cerita sendiri. Tiap orang tuh beda-beda, kartunya sama keluarnya tapi artinya mungkin beda gitu. Nah pada saat itu lebih ke orang yang si kliennya bilang kayak, kamu tahu dari mana atau kayak gitu segala macam. Jadinya sih aku juga aneh, makanya makin tertarik sama tarot itu gara-gara kenapa bisa ini simbol-simbol lukisan-lukisan itu merepresentasi keadaan seseorang gitu. Tapi aku nggak bilang ini bisa lihat. Ada orang kan tarot reader yang mengklaim saya bisa melihat masa depan. Oh iya, gitu. See the future. Nah, see the future. Kalau aku sih lebih ke bukan melihat masa depan, karena kan itu mendahului ya. Betul. Jadi aku lebih kayak reminding seseorang nih, misalnya ada something yang kamu lupakan, something yang terlewatkan, misalnya hidup lo udah A B C D E F G, H-nya ketinggalan, loncat ke J, padahal itu juga penting, seperti itu. Jadi picking cuman ngelihat sedikit aja gitu. Karena memang setiap orang itu butuh afirmasi, betul nggak sih? Betul. Jadi kalau saya memang pernah baca ya, waktu pas saya zaman kuliah itu di kampus saya memang jurusan psikologinya itu memang ada yang mempelajari tarot. Yes. Jadi memang ini sebagai mata kuliah juga ya, betul kan di beberapa university. Nah ya itu jadi memang ini tuh bukan kayak ramalan ya, atau tapi mungkin bisa jadi sahabat yang bercerita di rumah punya tanggapan yang berbeda tentang tarot. Tapi kalau saya sendiri sih untuk memandang kartu tarot ya, karena ini kartunya banyak juga gitu kan, dan isinya juga nggak ada soal kayak semacam ramalan atau apa sih, kayak lebih ke ini adalah sebuah media untuk curhat gitu loh. Betul. Kalau misalnya aku pribadi lihat ya, karena kayak misalnya gini, keluar apa, nah disitu kan nggak dijelasin masalah-masalahnya apa, tapi mungkin si tarot readernya kan sudah membaca, oh kartu ini tuh biasanya meaningnya anu, berarti katakanlah misalnya ini apa sih artinya, coba. Kalau yang The Temperance ini adalah sifat ke arah relationship, kategorinya relationship. Aku bilang sekali lagi, relationship itu bukan aku sama pacar, tapi aku sama orang tua, aku lagi ngobrol sekarang sama tadi juga itu sama dengan relationship. Ini adalah tingkat relationship di mana kita tuh harus berhubungan dengan sesama itu balance. Ini orangnya satu kaki di atas tanah, satu kaki di bawah air. Jadi ketika ada orang yang dapat kartu ini tuh berarti diingatkan lagi, kamu tuh jangan bermuatan ketika berhubungan sama orang. Bermuatan dalam tanda kutip, aku mau ngedetin Tendri soalnya biar diajak something kayak gitu. Di atas tanah sebagai kehidupan kita bersosial, di bawah air itu adalah di bawah sadar gitu. Jadi harus sejalan, sepadan biar munculnya bagus, karena ini sebuah keberkahan, ada matahari di belakang itu sebuah tujuan gitu. Nah jadi harus balance antara muatannya sama afirmasi, yang appearance-nya juga harus kayak gampangnya tuh kayak kamu kerja pakai baju kerja, berpikiran untuk bekerja, semangatnya buat kerja. Kamu mau pacaran pakai baju mau pacaran, pakai baju pacaran gitu. Apa tuh baju pacaran? Aku juga nggak pernah sih. Cantik mungkin ya, seglowing gitu, mungkin. Jadi banyak sih meaningfulnya, ada cups, dress putih. Kalau misalnya satu-satu tuh banyak banget kayak ada dress putih, kejujuran, kan tadi aku bilang supaya jujur berrelationship. Cups ini ada dua hubungan, terus juga air ini melambangkan hijau kesuburan, welcome gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari sahabat yang bercerita yang tadi nonton kita live. Ada berapa jenis tarot sebenarnya in whole the world? Banyak sih, soalnya makin sekarang juga ada orang yang berinisiatif untuk membuat jenis tarot baru, ada orang yang punya intuisi lebih pengen bikin tarot baru tuh banyak. Sampai sekarang tuh masih bermunculan tarot-tarot baru. Cuman yang aku bilang yang paling originalnya, si empunya, si eyang buyutnya itu yang si Pamela Colleen Smith ini, si White
Rider White ini. Jadi istilahnya ini general, terus dibagi lagi ke ada yang intuisi, ada yang self healing, ada yang terus ada yang magician juga. Yes. Banyak banget gitu. Kalau misalnya ditanya ada berapa macam, over 100, over 1000 mungkin ada. Iya karena sih. di setiap orang tuh beda-beda. Ada yang di Indonesia pun aku yakin ada yang bikin tarot baru mungkin di mana-mana gitu. Sebenarnya sah-sah aja ya, kita mau ngegambarin pakai kartu remi juga, jacknya digambar apa gitu, ada bintangnya juga bisa sebenarnya sih. Jadi ya itu tadi, memang si tarot ini tuh media untuk kita curhat gitu. Bener. Selama si readernya bisa kebantu mengarahkan alur pembicaraannya pakai apapun itu disebutnya, tarot baru atau enggak, kenapa enggak? Jadi Tapi dibutuhkan juga intuisi kan, intuisi dari si tarot readernya. Katakanlah dia harus ada skill untuk memancing si klien. Yes. Misalnya harus ada keterbukaan antara si klien dengan kita. Betul. Kan kadang suka ada misalnya klien, gue mau dibaca tarot, tapi dia tidak open minded, dia tidak mau membuka tentang diri dia, jadi tertutup. Karena apa? Mungkin ada beberapa hal yang bersifatnya kekurangan dan dia malu atau segan untuk iya gitu. Betul nggak? Sebetulnya sih itu balik lagi ke kliennya ya. Aku juga sempat dapat klien yang pertama kali dibaca, karena kartunya bagus, jadi dianya seneng, terus iya ya ditunggu-tunggu, dan terus dia balik lagi minta dibaca lagi. Suatu saat ketika dibacain kartunya lagi jelek gitu, terus dia ngomong sendiri ke aku. Jadi di rumah tuh setelah di reading tuh dia bilang kayak, kali ini gue nggak percaya deh sama tarot. Ya it's not supposed to be percaya gitu, lo nggak harus percaya 100%. Ini cuman reminder aja gitu. Tapi orang itu taunya kejadian, jadinya itu kembali lagi ke si Pribadi masing-masing. Yeah. Kliennya mau diterima apa enggak. At least yang bagus diaminin, yang jelek jadi reminder, jadi lampu kuning lah gitu, ancang-ancang. Tapi sah-sah aja nggak sebetulnya kalau gue nggak mau percaya karena gue nggak mau dapet afirmasi yang jelek, wajar nggak? It's okay. Nah, jangan datang ke tarot reader. Bener gak sih? Kalau gimana sih? Bukan datar tapi gini. Maksudnya kalau misalnya nggak mau ya udah jangan, lebih baik jangan gitu, daripada soalnya kan untuk dibaca tarot juga kamu harus ngebuka ngebuka diri kamu untuk possibility yang akan datang tuh. Kamu harus siap gitu, karena kartu nggak semua bagus, nggak semua bagus, tapi ada maksud dan tujuan. I see. Okay. Tapi aku pernah baca salah satu artikel ada efek Baumer. Efek Baumer itu ada dua peristiwa yang tidak saling berhubungan sama sekali, dan dia akhirnya dicari-cari gimana caranya biar nyambung, dicari-cari kesamaannya, baik dari misalnya sikap, kepribadian, atau mungkin lainnya. Itu betul. Ya betul juga, itu bagian, menurut aku sih si efek Baumer itu bagian dari intuisi si reader dan si klien juga, betul, menurut aku. Betul. Jadi bagian si kan di vlog sebelumnya juga aku udah bilang tuh, kalau misalnya ketemu sama tarot reader tuh don't to be so excited, jangan terlalu euforia gitu, karena takutnya si readernya malah karena ini orang setelah aku baca kayak gini dianya gimana gitu, oh my god gitu. Bener lah, ya ampun, oh my god. Nah jadinya cuma ngorek sebelah situ aja, ngasih taunya sebelah situ aja, tapi di posisi-posisi lain kayak gitu nggak diingatkan. Memang si efek Baumer itu bener ada, cuman ya kalau misalnya membuat yang kliennya jadi lebih hati-hati, berjaga-jaga, diingatkan kembali, menurut aku sih bagus. Dan si tarot readernya memang harus berintuisi tajam, bener nggak sih? Kayak nebak-nebak masalah orang juga, kayak bukan nebak sih, lebih kayak standarnya beginilah,
lu teh kenapa sih, dikorek-korek dikit akhirnya dia bisa untuk mengeluarkan petuah mungkin ya. Betul. Kadang kalau orang ditarot sama orang curhat doang itu beda, karena kalau curhat doang tuh dia cuman terbatas sama pikirannya aja. Oh betul. Tapi kalau misalnya ditambahin tarot, misalnya dia yang aku lagi ada masalah di kantor bla 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 bla, ternyata ada nyambung juga sama keluarga loh. Kamu juga harus mikirin keluarga, lu mikirin kantor mulu, memang kerjaan di kantor harus dipikirin, tapi keluarga juga perlu dipikirin. Oh iya, aku lupa mikirin keluarga. Variabel yang lupa tadi akhirnya dimasukin ya. Karena kalau kita curhat kan cuma satu arah nih. Betul. Hanya perbincangannya lurus doang. Kalau misalnya si kartu tarot ini dia ngasih simbol-simbol banyak nih yang diingatkan tadi, yang 4 tadi, si materi, terus relationship, pemikiran sama usaha. Tapi ada hubungannya nggak pada saat kita ngepick kartu itu ada kerja juga perbantuan dari alam bawah sadar kita, betul nggak? Atau itu cuman it's just luck gitu? Dibilang ada nggak tahu, dibilang nggak ada juga nggak tahu. Tapi memang bener loh, maksudnya kayak. Tapi bagus jujur loh, maksudnya apa adanya. Bener iya, sih? betul. Ya kalau memang nggak tahu ya nggak tahu. Nggak tahu. Cuma memang nggak gitu bisa pastiin. si kliennya itu nggak tahu kenapa nih ya, kayak baru aja 2 hari. Kemarin baru aku reading orang. Dia si orang ini bukan nakal sih, punya ini kalau orangnya nonton tahu. punya orang ketiga gitu. Coba lihat. Oh, nackal. Punya orang ketiga, tapi maksudnya ini dia nggak, karena dia punya aib, dalam tanda kutip aib ya. Kalau orang ketiga itu kan aib ya. Maksudnya bagi seseorang itu, karena dia punya aib, jadi dia nggak bisa ngeforsir untuk ke haknya dia. Karena kan dia udah punya aib duluan nih. Jadi aku untuk minta lebih tuh, akunya juga nggak benar. Jika. Jadi tapi nggak tahu kenapa dia pilihnya kartu ini. Ini Three Way of Cups. What is that? Ini ada, kalau misalnya kasarnya indikasi orang ketiga. Ini tuh indikasi orang ketiga, berarti orang-orang yang dapat kartu ini tuh kemungkinan punya selingkuhan atau cabang pikiran seperti itu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba keluar, padahal maksudnya nggak disetting. Berarti dia berhubungan juga dengan konsepnya law of attraction dong. Pada saat otak kita berpikir sesuatu, kita akan menarik sesuatu itu. Mungkin jadi daya tariknya makin tinggi kali ya. Yes. Satu frekuensi PA gitu. Jadi nggak ada hubungan ini mah ya udah pekerjaan gitu kan, benar nggak sih? Yeah. Hanya intuisi aja. Intuisi. Tapi memang ada yang pakai magic juga, cuman kalau kamu merasa diri kamu bisa dan tanpa magic, why not? Kan aku juga pernah cerita, ada yang pakai magic, ada yang pakai intuisi, ada yang pakai keduanya. Terus kalau yang pakai magic itu bisa diceritain nggak? Orang lain yang pakai magic tuh gimana? Seperti apa konsepnya? Konsepnya lebih sama-sama aja sih, cuman lebih intuitifnya lebih tinggi gitu, karena kan ada yang bantu gitu, jadinya bisa. Jinnya tuh yang bantu ya. Kadang ada yang tahu, ada yang bisa tahu inisial, ada yang kalau aku nggak mau ke situ gara-gara itu tuh terlalu personal. Oh yes. Gitu, jadi takutnya tuh disangkanya kayak si tarot reader ini tahu deh aku nih kamu gitu. Nah kalau aku nggak mau ke situ soalnya udah terlalu personal, kayak misalnya kayaknya kamu lagi ada hubungan deh sama seseorang si D, padahal pacarnya dia udah ada gitu. Kan itu terlalu personal ya. Yes, benar-benar. Karena memang menjaga juga batas-batas dari privasi orang lain juga kan. Kita mah kan melakukan ini ya it's just for fun, bukan hanya for fun, tapi kan ini adalah untuk afirmasi yang baik mungkin ya. Karena kita tuh butuh loh disupportin sama orang ya nggak sih, kayak misalnya curhat ada masalah gini-gini, iya gue ada masalah, ternyata kartunya bener, ya udah mulai sekarang kamu ada kartu start tiba-tiba gitu kan gitu. Melangkah gitu ya. Iya betul banget. Jadi kalau misal yang tadi butuh afirmasi, ya betul. Terus juga
tujuan kamu dibaca di tarot itu untuk mencapai satu tujuan menurut aku ya. Antara itu jawaban yang ternyata kamu udah tahu tapi kamu nggak yakinin, benar, itu antara apa intuisi yang kamu tahu tapi kamu nggak yakinin, bukan hanya untuk nelanjangin kamu gitu. Orang yang datang, aku nggak mau cuma nelanjangin doang, ngerti nggak? Bukan nelanjangin dibuka ya, tapi kayak kamu punya aib, kamu bla 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 bla, mengkuliti orang, hanya mengkuliti orang tuh nggak, ya buat apa gitu, nggak ada poin yang kamu akan pasti apa namanya pegang untuk kedepannya tuh nggak ada gitu. Oke, sahabat yang bercerita, buat kalian yang penasaran, kita sekarang langsung panggilin aja calon klien. Klien tembak namanya ya, salah satu kru yang bercerita juga. Jadi kita gimana ini bisa ini mungkin ya? Boleh. Ngampar aja ya modenya ya. Ngampar aja modenya. Guys, may I? Sponsor kali ini ada Ora dan Tutams Distribution. Terima kasih. Gimana nih? Oke. Ini kali ya. Oke guys, kita panggilin klien tembak. Yuk, masuk friend. Jakinya di tengah aja. Oh, ini di tengah. Cukup kok. Boleh. Jauh. Mas kena. Mundur sedikit. Hari ya. Oke, nah halo dulu dong, cuy. Joe. Joe, hey guys, hey my man, what's up my bro? Jadi ini korban apa? Klien tembak ya. Klien tembak. Jadi hari ini Dadang mau dibaca apa ya namanya? Bukan dibaca, kesannya dukun apa ya? Curhat. Mancing ya. Dadang untuk curhat. Atau Mama ada deh. Nanti aku dimukenan. Ini kenapa masih pakai alas gini? Ada yang ngefans Jaki. Hai. Enggak, biar nggak kotor aja. Biar nggak kotor. Banyak juga yang nanya kok, ini pasti alasnya udah dijampe-jampe, Alas gitu. Enggak juga sih. Ini taplak meja. Tenun. Tapi kan tadi kan kita live-nya kan di Facebook, ini kan di Instagram. Mereka nggak tahu. Ini nggak pakai jin kan? Oh enggak. Enggak. Sedikit lah. Jangan mau dimasukin. Oh, enggak. Gimana dia mah hobinya kemasukan ya? Hobi, ya Allah. Nah, kalau misalnya dia hobinya kemasukan gitu, itu nggak ada hubungannya sama sekali sama dia pada saat dia lagi kerja ya sebagai tarot reader, karena ini pure sebagai media aja ya untuk curhat ya. Oke deh, nggak langsung aja mulai. Nah, jadi aku juga mau ngasih tahu nih ya, ada yang cara-cara baca tarot tuh kan banyak banget. Ada yang one pull of card, jadi orangnya dibuka terus dibacain, orangnya ada yang ambil berapa. Nah, aku pakai metodenya yang kayak judi Sensor nanti ya guys. yang kayak permainan kartu. Jadi kita nanti ada deck of card-nya, terus ngambil 5 itu the flop, yang 5 pertama, terus yang kedua kalinya ambil 3 itu the turn, the flop, the turn, the turn, yang ambil satu terakhir itu the turn, the rivernya. Jadi the flop yang 5, the turn yang 3, sama the rivernya yang 1. Nah, itu untuk pembacaan general. Kalau aku pakai metodenya itu. Nanti ketika pada mau nanya lebih spesifik, kayak misalnya aku sama keuangan gimana, itu beda lagi. Seperti, jadi kartunya yang ada yang taruh itu tuh irit buka kartu, jadi satu kartu bisa menjabarkan semua. Tapi kalau aku nggak bisa menjabarkan dari satu kartu, karena kan meaningfulnya banyak tuh. Jadi butuh underline-nya gitu, butuh benang merahnya supaya ada pendukung-pendukungnya gitu. Kalau aku sih. Efek Baumer tadi ya? Yes. Dan ini kita memang membutuhkan variabel-variabel yang memang banyak gitu. Untuk menentukan jawaban. Oke. Mangga langsung aja. Ini ngapain dulu nih? Jadi aku percaya kalau misalnya chemistry itu ada kan ya. Jadi tanya Dadang punya chemistry nggak? Punya lah setiap Dadang ya. Jadi
si orangnya itu harus bersentuhan dengan kartu dekat aku. Jadi Harus bersentuhan dengan kartu. bukan kayaknya kartunya, jadi harus dipegang, harus tersentuh gitu. Tersentuh. Jadi kadang suka minta kocok umur, boleh ya? No. Dikocok umur Aja. Ya nggak usah nomor rumah, nomor telepon perpajakan. Namanya siapa? Septia Nugraha. Setia namanya guys. Septia Nugraha. Ada fans lagi sama Dadang. Hai. Halo dulu. Halo guys. Siapa namanya? Karim Love Om Jaki. Hai Karim Love Karim. Om Zaki. Terus yang Love Om Dadang siapa? Aldi. Ih, kenapa laki-laki sama laki-laki? Ih, Come kenapa? on. Rising Star nih Zaki nih bentar lagi nih. Nugraha. Septia Nugraha. Dadangnya dari mana? Dadangnya nama Di Dadang-Dadang. Oh, Nama panggung. Kan Kang Dadang dia mah. Boleh dikocok nanti. Ini umur. Umur. Alright. Misalnya 20, berarti 20. Hitung bersama. Enggak apa-apa. 6. 12, 13, Kegedean guys. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Masih ada 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, Gimana kalau kita 2, jajan bakso 8, dulu? 29, 30. Mungkin nggak dikurang-kurangin ya. Ngapain? Kang Dadang. Anda kepala 3. Sekarang ambil developnya dulu, karena tadi kan yang kebuka 1, berarti tinggal Nah ngambil. itu maksudnya yang kebuka itu teh. Kebuka tuh bahasa saya rezeki. Oh. Rezeki itu saya udah memang buat sang Septian. Oh, jadi. Nggak mau Dadang. Coba. Nah, tadi kenapa aku nanya ada relationship dengan seseorang lebih muda? Kenapa? Karena ini tuh ada kartu karakter page of one itu, kalau page itu berarti karakternya wanita atau laki-laki berpikiran feminin, tapi untuk case-nya Kang Dadang kan Kang Dadang. Emang Kang Dadang? Oh, Kang Dadang. Kalau Sunda banget. oh iya, kalau Dadang itu berarti kan perempuan, terus one ini kita tuh kan ada 4 ya, ada cups, pentacle. Kalau cups, pentacle dia appearance-nya lebih ke putih ya, kulitnya terang. Tapi kalau misalnya one and sword itu ke gelap, ke sawo matang lah, nggak gelap. Nah ini tadi aku nanya punya pacar, punya ya kan. Terus Tapi kalau bisa dikonfirmasi, tadi aku baru lihat sih emang agak sawo matang. oh udah dilihat langsung. Soalnya tadi aku baru pertama kalinya ketemu. Jadi pas tadi kan datang siapa ada female gitu kan. Tapi nggak dikenalin, bingung kan jadinya gitu. Aku lupa. Itu siapa? Ya. One secret. Iya sih, Oh. ada aku saksinya emang. Oh gitu. Baru apa udah lama? Udah lama. Udah tahun, bulan? Kurang lebih mah 6 bulanan. 6 bulan. Oh di 6 ya. Nggak apa-apa ini kan Dadang? Nggak apa-apa. Disaksikan banyak orang. Gak apa-apa. Oke. Aman. Oke. Jadi untuk yang tadi kan confirm ya sedang ada hubungan, dan di sini juga the lovers nih. The lovers ini adalah ketika kamu memiliki relationship sama orang tapi ke arah percintaan, ini lagi dikaruniai dengan kegembiraan, kasih sayang, walaupun aku kasih note ya, walaupun berantem tapi rasa nikmat berantemnya tuh kerasa. Karena nggak semua kebahagiaan itu nikmat kan, kayak nggak semua berantem itu sakit, tapi kadang kan kita juga Kangen berantem. kangen berantem, atau enggak kenapa sih ini sakit hati banget sampai segininya laki-laki aku disakitin kayak gitu. Nah konfirmasi emang bener. Soalnya apa? Soalnya emang tadi emang kayak yang berantem tapi di jalan mahnya Baik-baik. atau AA senang Kita
Soalnya tadi nyelepan baju, biasanya Ini nonton nih si tetehnya. aman ya. Nah, ya ini dikaruniai dengan kenikmatan pleasure gitu. Dari mulai senengnya, berantemnya. Cuman yang aku minta diingatkan adalah wanita itu dikaruniai dengan sensitivitas, intuisi yang tinggi. Betul. Ya, pada dasarnya manusia itu punya goals, target, ya kan, jago ngelihat peluang-peluang. Nah, di sini sebaik-baiknya kita yang sedang berhubungan itu harus timbal balik, jangan timbal nggak ada baliknya gitu kan. Kita harus Itu tambal sistem. harus timbal balik nih antara laki-laki yang melihat peluang sama si wanita yang punya sensitivitas, cara, karena wanita mah pakai hati ya, sedikit banyak kalau berpikir tuh kasihan gitu. Kalau aku sih pakai otot. Pakai otak, oke. Sama kayak mama aku berarti. Nah itu jadi harus bersinergi gitu, bersinergi. Jadi kalaupun misalnya ada peluang itu bukan ke arah materi terus ya, peluang ke depannya kita jangan nafsu. Ayo besok kita nikah kata perempuan mungkin. Nantilah kan nikahnya harus ada ininya, persiapannya, apa segala macam. Ke arah seperti itu sih. Jadi dua pemikiran yang harus saling digabungkan antara Kang Dadang yang punya fokus tujuan itu fokus tujuan, goals, terus lihat peluang teh ieu kudu kieu kata saya harus ceweknya yang ngimbangin. Menurut aku mah kayak gini, dan itu diterima, berani mendengar dan juga berani berbicara. Berani dengar itu bukan cuma masuk telinga keluar lagi mental gitunya. Jadi berani mendengar dan berani berbicara. Itu ini diberkahi itu ya nikmat. Cuman ya ada sisi gelapnya masih jauh. Bukan kulit. Aku juga. Ini kalau Riko nonton dia pasti komen Malika. Nah, ini juga ya. Di sini ada Five of Cups. Five of Cups ini adalah kartu yang menunjukkan akan kekecewaan, menyesal akan sesuatu hal yang sudah dilakukan sama pasangan. Karena kan ini tentang jauh dekat sama ada karakter pasangannya. Ada sebuah penyesalan yang sampai sekarang adalah masih ingat-ingat, masih ganjel gitu. Lupa kalau misalnya memang ada cups yang jatuh. Nangis. ada cups yang jatuh, tapi kita harus juga lihat ke belakang nih. Kalau masih ada cups yang berdiri. Di sini memang ada ceritanya tuh, ini tuh cupsnya isinya wine sama racun. Jadi semua penyesalan itu memang ada yang patut disesali, ada juga yang patut ya udahlah relain aja. Ternyata sesuatu itu belum tentu baik buat kita. Gitu. Jadi ingat di depan masih ada cups yang berdiri, relationshipnya masih jalan. Jadi harus fokus di relationshipnya, jangan ngungkit-ngungkit yang di belakang untuk Kang Dadang, untuk pasangannya juga. Gitu. Karena di sini itu ada the tower. The tower itu adalah sikap keakuan yang udah mulai ngerasa apalah, misalnya cewek ini mah tahulah aku kalau misalnya lagi bete harus digimanain, kalau misalnya lagi senang harus digimanain, karena udah terlalu keakuannya tinggi, jadi nganggap enteng gitu. Jadi semakin banyak kepercayaan diri yang ditumpuk nih makin tinggi, nanti ada pembersihan dosa. Pembersihan dosa itu bukan dibersihkan dosanya ya, si lidah api ini kan simbol pembersihan dosa tuh diingatkan. Nanti ada di mana ada momen kita tuh kayak oh ternyata orang kayak gini salah, terus nggak selalu benar, ada salahnya juga. Nah ini tuh disuruh untuk memulai lagi, di recap lagi dari awal tank sama relationship. Paling nggak di jajanan bakso atau jangan kayak gitu, itu istilahnya gitu. Dan ini yang The Devil ini masih terbalik, jadi belum positifnya The Devil ini. Yang tadi The Devil ini sebenarnya bukan kartu setan ya, tapi memang di simbolisnya setan, seorang manusia dirantai. Ini tuh dimana kita
cara kita hidup, cara kita bersosialisasi dengan pacar ini ditarik ke jalannya setan. Gak keras gitu. Jadi harus harus aware akan hal itu ya. Jadi jangan terlalu mendekati nafsu gitu. Kalau mau panjang, tadi kan the vlognya udah, sekarang the turn-nya ambil 3. Sini kartu-kartu yang udah dibuka biarin aja. Langsung dibuka aja sama. Buka, iya. Aduh, jangan. Tadi ke belakang. Oh. Wah. 3. Nah, Siri. Jawa Siri. Enggak. Boleh langsung. Enggak. Oh. Ih, ketawanya kalau udah kayak gitu lah, mode ini lagi dari belakang. Tar dulu, sabar. Jangan dulu, lagi baca tarot. Siapa di antara kalian berdua yang berkedekut? Saya. Alhamdulillah mengakui ya. Dikurangi atau itu ada gambar hati, guys, sahabat yang bercerita, gambar hati, ada pedang nanclep 3 biji gitu. Nah, dijelasin aja maksudnya apa gitu ya, maksudnya. nah kalau si ini Three of Swords ini memang patah hati, tapi masih terbalik ke akunya ya. Jadi patah hati memang patah hati, cuman dikarenakannya karena pedang itu pemikiran. Terlalu banyak mikir, maksudnya bukan jelek, terlalu banyak mikir tapi blunder gitu loh. Nah jadinya nggak malah dipikirin terus tapi nggak diselesaikan. Cuma need thought. Yes, gitu. Jadi terlalu banyak pertimbangan apa segala macam yang pada akhirnya tuh nggak jadi gitu. Gitu banyak yang kayak gitu, dan nanti kalau misalnya kayak gitu terus dijauhkan sama sifat bahagia. Gitu. Ini tuh ada cups yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of cups. Ini adalah dimana kita sudah tidak mencapai lagi kebahagiaan, tapi sudah merasakan kebahagiaan. Maksudnya? Kalau mencapai kebahagiaan, aku harus punya mobil Tesla dulu, baru bahagia. Itu mencapai kebahagiaan. Tapi kalau misalnya aku punya mobil, yang penting mobil. Aku punya mobil, alhamdulillah, udah bahagia. Nah, kalau misalnya karena terlalu banyak berpikir, yang bukan yang enggak sih, maksudnya tujuannya baik untuk mempertimbangkan mencari solusinya apa, tapi terlalu luas pemikirannya sampai ke si meaningnya itu pudar gitu. Kadang kita ngomong, tadi jaketnya misalnya bagus tapi aku tadi belinya di mana? Di Gonzo. Oh, oke. Jadi misalnya tadi belinya di mana? Mahal enggak? Bla 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 bla. Dia nggak. Terus aku jawab apa? Jadi terlalu banyak kan, jadinya nggak langsung to the point. Ih, jaketnya bagus. Mau beli gitu. Di Gonzo Bandung. Ada Instagramnya. Jadi kalau misalnya berhubungan to the point, menyampaikan, pendek lidah nggak sih, Kang Dadang? Coba lidahnya. Nggak setega itu gitu maksudnya. Kalau ngomong misalnya, aku nggak suka tapi ngomong nyenggol doang gitu, cuma nyepet, nggak langsung meneh teh kikit. Iya. Benar nggak? Terlalu banyak dipikirkan. Pikirin dulu. Jadi dipikirin baru sendiri. ngomong. Betul. Sebenarnya bagus juga sih, Kang Dadang, berarti lebih ke takut orangnya yang dikasih tahu kecewa, tersinggung. Bagus, cuman jangan sampai si poinnya jadi berubah. Karena kan pemikiran kalian sama pacar juga belum tentu sama, jadinya harus balance gitu. Nah di sini juga ada kartu nih, ini adalah 5 of Wands. Nah di situasi seperti ini hanya Kang Dadang sama pacar yang bisa menentukan. Ini itu kita sedang bergotong royong untuk membangun sesuatu, atau hanya bergesekan tanpa arah gitu. Jadi harus dipateni nih
kita tuh mau kemana tuh harus jelas Mau tujuannya. bikin rumah atau mau bikin tangga? Jangan jadi ular tangga. Nggak, maksudnya kalau misalnya bergotong royong, pastikan kalau itu kita satu jalan. Pemikirannya jangan terlalu banyak karena tujuannya mendekati kebahagiaan. Ya, sekarang yang terakhirnya. Tapi ini memang semuanya berbau relationship semua? Atau ada yang kayak karir atau Betul. Nah, itu pertanyaan bagus. Nah, karena aku mau nanya. Jadi karena ini kan general nih ya. General. Kalau general itu si katanya yang bawa kita untuk baca. Oke. Kalau aku ya ngerasa seperti itu karena di sini ada pentacle, ada pechopon, terus juga ada the lovers-nya, ada sisi sakit hati, terus keakuan, bla bla bla. Ini jauh sedikit banyak mungkin menceritakan tentang kehidupan percintaan. Oh, jadi kita nanti lihat dulu yang lebih dominan yang mana, Ya, mayoritas, baru akhirnya itulah yang diangkat. Nah, betul. Jadi kayak ini kan sebenarnya bukan kartu bukan kartu apa namanya perasaan ya, karena kan usaha. Tapi karena mayoritasnya lebih ke apa namanya relationship, jadi si kartu usaha ini berubah menjadi relationship juga. Oke, Gitu. iya. Makanya aku bilang tadi kan kita sedang bergotong royong untuk membuat apa, mencapai tujuan apa. Ini romantis. Emang Coba sekarang ambil satu. Next, ini apa nih? Yang satu tadi apa? The turn. The Turn. Itu Sorry, the river. The Satu aja. river. Satu. River sungai atau river? River sungai. River sungai. Oke. Oke, may I? Boleh. Queen of Cups. Queen of Cups. Queen of Cups. Oke. Nah ini Queen of Cups. Boleh tanya, Kang Laudang, mohon maaf, orang tua masih komplit. Cuman udah bisa. Oh oke. Kalau pacar Dekatnya ke mama, kalau pacar masih komplit dua-duanya. dekatnya? Kalau kayaknya sih ke kakaknya. Hah? Kalau pacar mah. Oh bukan ke mama. Oh Kang Laudang dekat ke mama. Nah, Oke. Mama udah tahu tentang relationship ini? Udah setuju. Kenapa ini? Bukan setuju, maksudnya appreciate. iya. Oke, di sini ada kenapa aku nanya kayak gitu? Ada kartu Queen of Cups. Kang Ladang mamanya nggak gelap Kang Ladang. Enggak sih. Oh enggak ya? Ini apa tadi? Sorry, ulangi apa? Kulit. Kulitnya apa nanti? Putih. Putih enggak. Sama. Iya. Sama. Iya betul. Nah jadi ini tuh the Queen of Cups. Kenapa aku nanya? Cari tahu dulu. Ini tuh siapa si karakter ini? Ternyata memang karena Cups itu kan relationship. Orang tuanya sudah bukan berikhlas ya, kayak membuka hati untuk menyetujui relationship. Yeay. Jadi kayak Senang. nangis lah kita sok jeung ieu weh gitu kan. Udah ya. Oke lah, Turun udah restu ya? Turun restu. Gitu. Tanpa diucap. Jadi yang ini mah nggak ada yang aneh-aneh. Nggak ada. Cuma ngasih tahu aja kalau misalnya whole this situation semua tentang kehidupan percintaan mau udah tahu gitu. Cuman wanti-wanti jangan kebawa setan, hati-hati dengan kenakalan remaja seperti ini. Dia udah nggak remaja. Oke. Kenakalan dewasa. Jadi Zaki, kalau misalnya saya boleh review dari Yes. dari ke berapa kartu ini? Ada 9 kartu. Ke 9 kartu ini semuanya kurang lebih baik-baik ya, cuman benar-benar kayak ngasih rem aja, ngasih betul. rambu-rambu, kayak misalnya kan baik-baik semua tadi sinyal kan kayak orang tua setuju dan lain-lain gitu. Cuman ngasih rem-rem aja sedikit. Nah, ini ada yang buruk-buruknya atau apa? Atau misalnya gini, ini udah baik-baik semua nih. Tapi kok nggak ada warningnya sih, kok nggak ada buruknya? Bisa diambil lagi atau gimana? Atau harus gitu? Tetap harus ada yang buruknya atau enggak? Sebetulnya semua kartu juga kan bisa dibuat. Aku bilang ya, kartu itu bisa dibuat baik, bisa dibuat jelek oleh si readernya, tergantung situasi. Nah, tadi juga kan aku bilang nih, ini for some people ini kartu bagus untuk bergotong royong.
Tapi for some people juga ini adalah kartu yang sedang bad. karena kita kiss terus tapi nggak jelas mau kemana nih. Kita cuma baku hantam doang tapi nggak mencapai satu tujuan yang sama. Oke. Gitu. Jadi bisa dibuat bagus, bisa dibuat jelek. Ini juga bagus. Ini buat beberapa orang ini kartu jelek karena kan ini setelah tinggi towernya dihantam petir terus orang-orangnya pas jatuh. Itu sebagai warning kalau misalnya kamu jangan terlalu egois, kamu jangan terlalu keakuannya tinggi, kamu jangan terlalu di atas gitu. Kamu diturunkan lagi ke bawah antara karena dan yang mau pilih di bawahnya mau air atau mau batu. Kalau batu kan mati, tapi kalau misalnya air kita bisa hidup lagi, ngebangun tower jadi mermaid. jadi membangun lagi tower yang baru dengan fondasi yang lebih baik. Biar nggak terlalu serius ya. Soalnya udah ngomongin hidup, bener nggak sih Om Dadang ya? Berat gitu obrolannya. Tapi rangkuman dari ke-9 kartu ini teh akurat, tingkat akurasinya teh 95% lah. Karena emang benar gitu ya. Karena emang ada beberapa hal yang emang belum terlaksana juga kayak yang ini kan. Kita emang lagi ngebangun tapi lagi bebarengan ya. Dia jadi penyemangat dan aku yang usaha gitu loh. Yang kayak yang tadi kan yang ngelihat peluang emang benar gitu kan, dimana ada peluang support gitu yang penting mah jadi duit gas. The money is number one. Oke. Money is number one. Karena kawin modal cinta lapar sama poin. betul Gitu. Wajib. Oke Zaki, ini yang tadi untuk gelombang pertama ceritanya sudah selesai ya? Udah selesai. Nah ini Om Dadang nih, kalau misalnya gelombang kedua dan ketiganya nanti belakang layar aja ya. Oh siap, masih banyak pertanyaan. Oh boleh. Soalnya tadi ini yang di belakang udah ngantri aja. Ya dari tadi teh seumur ya. Ada yang kangen soalnya sama Zaki. Kali aja kita bisa kenalan sama sosok baru gitu. Kita lagi ada di sebuah kediaman lah gitu. Jadi di belakangnya udah mau kenalan aja dari tadi. Barangkali kita dapat yang bisa ngomong ya. Jadi ini gimana kalau digeser dulu? Boleh. Digusur aja ya. Gusur aja ya. Ini kayaknya nggak afdol gitu ya. Jadi supaya geser ke sono aja. Geser ke sono. Sama ininya. Sama karpetnya. Kan nanti Om Dadang mau konsultasi lagi ceritanya. Jadi nanti, nah ini kalau misalnya udah beres kayak tadi itu nggak boleh sampai ke rubah ya. Kalau misalnya mau dilanjut bener nggak? Betul. Karena lucknya itu pasti akan berbeda gitu. Bener nggak sih? Betul.